dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif sehingga membuat pengungkapan peristiwa penembakan Brigadir Joshua Huta Barat menjadi terang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 Yungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suel Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Yuyamto Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saripudin SH dan Matius B. Situra SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. SH MH, penuntut umum, dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik. Sudah saudara dengarkan ya putusan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari. Kami tanyakan kepada saudara. Begitu ya. Baik. Penuntut umum, kami menunggu reaksi dan kami pikir-pikir sikap dari jasa penuntut umum. Ya, oke. Kami akan berdiskusi dengan terdakwa dan kami akan pikir-pikir selama waktu untuk mengajukan. Baik, gunakan waktu berpikir ya, lewat dari 7 hari maka putusan ini dianggap telah berkutat tetap ya. Dengan dibacakannya putusan ini maka perkara ini berakhir
Karena itu sidang dinyatakan selesai. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Dan 2 kali juga kembali relasi itu tidak perlu.